ajarannya. Apa yang harus ditegaskan? Bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemunya. Perhatikan kata selalu ya saudara-saudara. Artinya doa yang tidak jemu-jemu itu, yang tanpa henti, tidak kenal bosan, bukan karena kita sedang ada maunya saja. Kita lagi salam damai sejahtera saudara-saudara yang terkasih pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudara-saudara, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang rasanya ketika Anda mampir lagi melihat channel YouTube Bible Learning ini. Kita bisa belajar kitab suci bersama, membaca firman Tuhan bersama, melihat tuntunan Tuhan yang secara nyata dalam kehidupan kita, melihat pertolongan-pertolongan Tuhan ketika hidup kita bermasalah, atau mengajak kita juga untuk bisa bersyukur dan berterima kasih atas kemurahan dan kebaikan Tuhan yang kita terima. Saudara-saudara, sungguh saya luar biasa bersyukur saya menjadi pribadi yang diberkati karena saya boleh mengenal Anda masing-masing. Mungkin kita belum pernah ketemu, mungkin saya juga nggak hafal nama, mungkin Anda juga belum pernah berjumpa dengan saya. Tapi melalui pewartaan firman Tuhan ini, Romo, seolah-olah saya udah kenal banget sama Romo. Saudara-saudara, tulis di kolom komen, kapan pertama kali Anda menonton video Bible Learning? Apakah di masa pandemi tahun 2020-2021 atau di awal-awal Romo? Bible Learning ini hadir sejak tahun 2019. Itu Februari tanggal 14. Atau Romo 3 tahun lalu Romo. Atau Romo baru-baru saja. Silakan tulis di kolom komen kapan pertama kali Anda berkenalan dengan Bible Learning with Father Joseph. Romo, gara-gara sekali saya nonton video Bible Learning, menyimak bagaimana firman Tuhan dibawakan, direnungkan, sampai hari ini Romo, nagih Romo. Kayaknya belum mantep kalau belum mengenal firman Tuhan setiap hari, mendengarkan penjabaran firman Tuhan di channel YouTube ini. Terima kasih. Terima kasih umat pencinta firman Tuhan semakin banyak, supaya pewartaan firman Tuhan ini semakin berkembang, semakin dikenal oleh banyak orang. Terima kasih untuk semua dukungan Anda dengan cara Anda masing-masing. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, izinkan saya hari ini mengajak Anda semua untuk membahas soal doa. Siapa di antara Anda yang sudah mulai bosan dalam berdoa? Romo, iya Romo, betul. Kayaknya Romo doa itu ya ala kadar, formalitas, itu-itu aja. Yang disyukuri juga nggak banyak, yang disyukuri juga itu-itu aja. Ketika memohon juga ya Tuhan, tolong Tuhan pasangan hidup saya Tuhan. Tuhan tolong anak saya Tuhan, cucu saya lindungi Tuhan, orang tua saya berkati Tuhan. Tuhan tolong Tuhan semuanya Kau bungkus dengan perlindungan-Mu. Amin. Udah begitu aja setiap pagi. Lama-lama kan bosen Romo. Apakah harus nunggu Tuhan kasih masalah dulu buat kita sampai kita berdoa dengan bercucuran air mata gitu? Kan ya enggak. Nah, bagaimana dimensi doa itu harus kita jalani. Kemudian yang bikin doa menjadi bosan adalah ketika kita mau sesuatu, kita pengen sesuatu, kita mengharapkan sesuatu, kita panjatkan permohonan kepada Tuhan. Setahun gak dikabulin, 2 tahun gak dikabulin, 3 tahun gak dikabulin, 10 tahun belum juga dikabulin. Romo, kesabaran saya kan juga ada batasnya Romo. Atau jangan-jangan Romo, memang seperti inilah jalan dan kehendak Tuhan buat kehidupan saya. Tuhan memang berkata tidak terhadap doa-doa saya. Dengan doa kita diajar untuk menyelami kehendak Tuhan. Berani menerima kehendak itu meskipun berseberangan, tidak sesuai dengan keinginan kita. Kita maunya begini, Tuhan gak kasih. Tuhan belokin ke hal yang lain. Nah, saudara-saudaraku, dalam Injil Lukas bab 18 ayat 1-8, Tuhan Yesus sendiri mengajar para muridnya untuk berdoa dengan tidak jemu-jemu.
Jadi yang mengajar doa untuk selalu berdoa itu bukan saya ya, tapi Tuhan Yesus sendiri. Dikatakan pada suatu ketika Yesus menceritakan suatu perumpamaan kepada murid-muridnya untuk menegaskan. Jadi fungsi perumpamaan adalah sebuah cerita yang diangkat oleh Tuhan Yesus. Ada tokoh-tokoh tertentu yang diceritakan untuk menjelaskan atau menegaskan ajarannya. Apa yang harus ditegaskan? Bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemunya. Perhatikan kata selalu ya saudara-saudara. Artinya doa yang tidak jemu-jemu itu, yang tanpa henti, tidak kenal bosan, bukan karena kita sedang ada maunya saja, kita lagi ada permohonannya saja, kita lagi ada masalahnya saja, tapi selalu berdoa. Ketika kita berdoa, berdoalah dengan tidak jemu-jemunya. Karena rutinitas doa kadang-kadang juga membosankan. Pagi buka mata doa, malam mau tidur doa, mau makan doa, setelah makan doa, mau keluar rumah berdoa, mau ngapain-ngapain berdoa. Kadang-kadang mungkin menjemukan. Tuhan juga tahu apa yang mau saya katakan, ngapain sih harus dikatakan? Saudara-saudara yang terkasih, Tuhan yang maha mendengar, tapi yang sedang dididik dari diri kita adalah rasa percaya kita. Jadi ada dua hal yang harus sangat berkaitan antara iman dan doa. Iman kita membantu kita dalam berdoa, termasuk di sini doa kita juga mempertebal iman kita. Jangan nunggu Romo, tunggu iman saya tebal dulu baru saya bisa berdoa. Atau Romo, saya tuh berdoa aja, tapi imannya seringkali terguncang-guncang. Dua hal ini tidak pernah boleh dilepaskan. Rasa percaya kita pada kemahakuasaan Tuhan. Maka mulai hari ini ya saudara-saudara, kalau Anda malas berdoa, kalau pasangan malas berdoa, colek, ajak doa bareng-bareng. Kalau anak-anak Anda lebih sibuk dengan game, lebih sibuk sama pekerjaan, sama kuliah-kuliahnya, sama sekolah-sekolahnya, ajak doa bareng-bareng. Doa bersama itu saling mengingatkan, doa bersama itu punya kekuatan. Karena gini, saya kenal satu orang anak muda. Saya nggak boleh sebutin namanya lah, karena mungkin nanti dia malu atau saya belum izin ya. Anak muda ini, itu umurnya 30-an menjelang 40. Pengusaha sangat sukses di Jakarta. Sering tampil di Instagram. Kalau lihat postingan-postingannya dia itu ya, turun naik pesawat kelas bisnis, pesta sana pesta sini, acara ini acara itu. Kayaknya luar biasa nih anak muda ini. Dia super sangat sibuk luar biasa. Nah, dia punya anak masih kecil-kecil. Dia mengatakan begini, Romo, kalau saya secapek-capeknya saya dalam satu hari dalam pekerjaan, pulang ke rumah, saya ajak anak istri berdoa bareng-bareng, lalu anaknya berdoa, Tuhan Yesus, aku mohon semoga apapun yang papaku lakukan bisa jadi berkat buat orang lain Tuhan. Supaya apapun yang papaku kerjakan bisa membantu orang lain. Nah, teman saya itu bilang, Romo, kalau udah dengar anak saya doa begitu, capek saya semuanya lenyap Romo, hilang. Doa anak ketika doa bersama. Mungkin kalau kita cuma mengandalkan anak suruh doa sendiri, dia nggak tahu bagaimana cara berdoa. Tapi kalau ada mamanya, papanya, omanya, opanya berdoa bersama-sama, anak ini dilatih untuk berdoa senantiasa dengan tidak jemu-jemunya. Apakah dalam keluarga Anda sudah dibiasakan seperti itu? Romo, mungkin saya gagal Romo mendidik anak saya menjadi pendoa yang handal. Tapi sekarang saya punya cucu Romo. Cucu saya ini gak boleh lewat lagi. Saya akan ajarin dia berdoa selagi saya masih ada. Betul nggak? Betul Romo. Yesus berkata,
Di suatu kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah. Nah loh, ini hakimnya memang rada-rada ini. Dia bukan orang beriman sebab dia tidak takut akan Allah. Karena posisi hakim dalam masyarakat Israel itu posisinya sangat tinggi. Dia bisa memutuskan perkara-perkara bahkan yang menentukan hidup mati seseorang. Dikatakan dia juga tidak menghormati siapapun. Jadi digambarkan hakim ini hakim yang brutal, yang sangat amat jahat, hakim yang nggak ada takutnya sama siapapun karena posisinya sangat mentereng. Nah, dikatakan di kota itu ada pula seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu. Saudara-saudara, disejajarkan antara hakim, dia tidak takut akan Allah, dia tidak menghormati siapapun, dengan seorang janda. Janda dalam masyarakat Israel disandingkan dengan pengungsi, orang asing, kadang-kadang juga dengan ternak. Itu nggak ada statusnya. Kasihan, apalagi janda tanpa anak-anak. Nah, saudara-saudara, coba tolong dong tulis di kolom komen nama-nama orang, tokoh-tokoh kitab suci yang statusnya sudah janda dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru. Adu cepet sama saya ya. Ayo, saya hitung sampai 10, Anda temu berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ayo, buruan. Yang pertama, Tamar. Cocok Romo. Tamar di Kejadian 38 itu loh, tokoh janda, tokoh perempuan, istrinya Yehuda yang menjadi favoritnya Romo Yosef. Kemudian ada Ruth, ada Naomi di kitab Ruth. Cocok nggak? Cocok Romo. Ada juga janda di Sarfat yang anaknya meninggal dalam masa Nabi Elia waktu itu. Janda ini mengorbankan nafkahnya, minyaknya dan tepungnya untuk membuat roti kecil untuk Nabi Elia. Kemudian juga ada Judith. Judith seorang janda dari Betulia, dia mengalahkan Holofernes. Betul-betul luar biasa si Judith ini. Kemudian dalam perjanjian baru ada Hana, seorang janda yang tidak pernah meninggalkan bait Allah. Kemudian juga ada dalam Injil Lukas juga belum lama ini saya angkat janda miskin bukan, yang mempersembahkan ke kotak persembahan 2 uang tembaga yang paling kecil seluruh nafkahnya. Kemudian juga ada janda di Nain yang anaknya meninggal dunia, anak laki-laki satu-satunya. Nah, saudara-saudara terkasih, dalam Lukas bab 18 ini ditampilkan seorang janda dengan karakter yang unik, yaitu janda yang biasanya ditindas, rumahnya, hartanya, warisan suaminya diambil tanpa jaminan sosial, nggak ada yang menopang. Tapi kali ini janda ini selalu datang. Ingat tadi, selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Sekarang digambarkan janda ini selalu datang kepada hakim itu. Belalah hakku terhadap lawanku. Saudara-saudara, lawan para janda itu banyak sekali. Keluarga suaminya, bahkan juga kadang-kadang keluarganya sendiri juga. Kemudian juga orang-orang yang dia kenal, para penguasa, orang-orang kaya, orang-orang berpengaruh, semua bisa menjadi musuh dari si janda ini. Makanya kalau Anda baca kitab Ayub, Anda baca Yesaya, Anda baca kitab Keluaran, Imamat, bagaimana Tuhan menjamin kehidupan para janda supaya para janda ini jangan ditindas. Rumah-rumah mereka, tanah-tanah mereka jangan diambil, jangan dirampok. Bahkan dikatakan ibadah yang sejati adalah salah satunya adalah memberi perhatian kepada para janda ini. Belalah hakku terhadap lawanku. Lawan yang menghancurkan hidupnya, lawan yang merampok rumahnya, lawan yang mengambil semua apa yang pernah dia miliki. Nah, dikatakan bukan cuma sekali saudara-saudara. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Nah, jadi lama nih. Si janda ini selalu minta, selalu datang, selalu memohon. Tapi dicuekin sama si hakim. Tapi luar biasanya si janda ini adalah pejuang yang tidak pernah kenal menyerah. Karena dia tahu hak dan
kewajibannya. Yang diambil oleh lawannya itu adalah harta miliknya untuk keberlangsungan hidupnya. Maka dia sadar dia benar, tapi dia ditindas, maka dia selalu datang mencari keadilan. Tapi ia kemudian berkata dalam hatinya, si hakim ini, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya ia jangan terus-menerus datang dan akhirnya menyerang aku. Mungkin keluar rumah udah disamperin, udah ditongkrongin sama si janda, pergi ke sana disamperin sama si janda, lagi makan digerecokin sama si janda, selalu sampai akhirnya si hakim ini terganggu. Saudara-saudara, itu aja hakim yang jahat, yang tidak takut akan Allah, tidak menghormati siapapun, nyerah juga dengan perjuangan kegigihan seorang janda yang minta haknya untuk dibela. Apalagi dengan kita, ketika kita melontarkan permohonan kita kepada Bapa yang baik, kepada Bapa yang memelihara para janda, kepada Bapa yang betul-betul setia, kepada Bapa yang sayang akan anak-anaknya. Lalu kata Yesus, camkanlah perkataan hakim yang lalim itu. Bukankah Allah akan membenarkan para pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Siang malam itu adalah dua pasangan kata, artinya setiap waktu berdoa. Bukan karena doa ada maunya saja, bukan karena doa lagi seneng aja, bukan karena doa lagi moodnya saja, bukan karena doa lagi di gereja saja, tapi setiap waktu hidup kita adalah sebuah doa. Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat, Tuhan tidak pernah mengulur-ngulur waktunya. Aku berkata kepadamu, ia akan segera datang menolong mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia datang, adakah ia menemukan iman di bumi? Pertolongan Tuhan tidak pernah datang terlambat. Tuhan segera datang untuk menolong. Tuhan tahu yang terbaik kapan doa itu akan dikabulkan, supaya kita bisa tahu sungguh-sungguh, bisa bersyukur dengan sungguh-sungguh buat semua kebaikan-kebaikan Tuhan. Maka saudara-saudara, sebelum doa-doa kita dikabulkan oleh Tuhan, pintar-pintarlah bersyukur, banyak-banyaklah bersyukur. Itu yang sedang dididik oleh Tuhan pada kita, sambil kita menanti waktu Tuhan, kapan Tuhan mengabulkan doa-doa kita. Sebelum itu dikabulkan ataupun itu tidak dikabulkan oleh Tuhan, aku mau bersyukur, aku mau berterima kasih. Lagi-lagi syukur dan terima kasih adalah kunci. Aku mau perdalam imanku, aku mau mendekatkan hidupku pada Tuhan, aku mau hidup seturut dengan jalan-jalannya, aku mau berubah dalam hidup ini, aku mau memperbaiki diriku, relasiku dengan sesama, sama orang tua udah oke belum relasinya, sama pasangan udah oke belum, sama anak-anak udah baik belum, sama sahabat, sama tetangga udah bagus belum relasinya, sama orang-orang di pelayanan, sama orang-orang yang dilayani sudah baik belum relasinya. Dan yang terakhir, relasi sama Tuhan sudah baik belum, sudah ditata belum, sudah disambung kembali belum. Apakah ada hati yang terbuka menerima kehendak Allah? Kalau itu sudah terjadi, saudara-saudara, Tuhan nggak akan menunda-nunda. Dia akan segera datang menolong. Ini Tuhan Yesus sendiri yang berkata, bukan Romo Yosef. Ia akan segera menolong mereka yang tidak jemu-jemu, siang dan malam berseru kepada Tuhan, meminta supaya dibenarkan, meminta supaya hak-haknya dibela dari segala penindas, dari segala masalah, sakit penyakit, ataupun aneka macam permohonan lainnya. Saudara-saudara terkasih, yuk kita berdoa yuk. Doa yang tidak jemu-jemu. Mungkin doa yang sederhana. Tuhan bantulah aku Tuhan. Tuhan bantulah aku Tuhan. Tuhan tolong aku Tuhan. Tuhan tolong aku Tuhan. Tuhan tolong Tuhan. Tuhan tolong. Engkau tahu yang terbaik. Sambil aku menyiapkan wadah dalam hidupku, dalam hatiku, sampai aku bisa menemukan pertolongan yang berasal daripadamu,
yang datang tepat waktu dalam kehidupanku. Aku percaya Tuhan yang kepadanya aku memohon bukanlah hakim yang kejam, bukanlah hakim yang tidak menghormati siapapun, bukanlah hakim yang tidak takut akan Allah, tapi Allahku yang baik, Bapakku yang baik, Bapakku yang mengasihi aku. Aku berharga di matanya. Maka apapun yang aku minta, apapun yang aku perlu, Bapa selalu menyediakan bagiku. Saya berdoa semoga doa-doa Anda yang Anda lambungkan dengan tidak jemu-jemu, pantang menyerah, selalu percaya, ada relasi yang baik dengan Tuhan, ada hati yang suci, ada hidup yang kudus, Anda akan menemukan jawaban atas segala doa-doa Anda. Saudaraku, doa itu bukan perkara apa yang kita mau, yang kita lambungkan Tuhan kasih, tapi kita bisa menyatukan kehendak kita dengan kehendak Bapa. Terjadilah padaku menurut kehendak-Mu Tuhan. Meskipun hidupku tidak sesuai dengan permohonan doa-doaku, tapi aku percaya yang aku terima hari ini Tuhan adalah kehendak-Mu. Ajar aku untuk berjalan lagi, untuk melangkah lagi, untuk mencari kehendak-Mu. Disitulah indahnya pelangi kasih Tuhan. Salam, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.